Selamat siang, perkenalkan nama saya Bas Kalis Jampu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2023 dari LPTK Universitas Unpad Ambon. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKMPG di kelas 10 SMA Negeri 1 Sambil Rampas. Pokok pembahasan membaca puisi dengan metode PBL. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabar? Baik. Semuanya baik ya. Coba lihat kiri kanan. Adakah teman-teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, terima kasih kalau semuanya hadir. Ya. Jadi sebelum materi dimulai, Pak Guru akan menyampaikan kepada kita semua ya. Jadi pertamanya kita harus bersyukur kepada Tuhan ya, atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini ya dalam keadaan yang sehat walafiat. Benar tidak kalian sehat? Benar. Tentunya harus sehat ya. Tentunya harus sehat ya. Tentu tidak lupa juga kita materi yang dimulai ya, tentu diawali dengan berdoa ya. Saya minta ke kelasnya untuk mengawal kita dalam doa sebelum materi mulai. Silakan ke kelas. Di depan ke kelas. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dan izinkanlah saya memimpin doa ini secara katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Tadi awal dari materi kita ya. Dan saya mengajak kalian ya sebelum materi dimulai. Kalau materi minggu lalu tentunya kalian sudah mendengar atau pembahasan tentang puisi ya. Ya tidak? Ya. Jadi kali ini kegiatan kita dalam model pembelajaran yaitu PBL. Ya, berkaitan dengan teknik membaca puisi. Ya. Tentu kalian sering kali membaca puisi. Benar tidak? Benar. Mulai dari SD, SMP sampai dengan hari ini tentu ada kesinambungan yaitu materi membaca puisi. Ya. Ya. Oke, sekarang kita menuju ke pembelajarannya ya. Pembelajaran ini yaitu membaca puisi. Ya. Coba lihat. Bisa lihat? Bisa. Mendemonstrasikan atau membacakan satu puisi dari kumpulan puisi. Paham tidak? Mendemonstrasikan atau membacakan satu puisi dari kumpulan puisi. Paham ya? Paham. Ya benar. Benar. Baik ya. Jadi kegiatan mendemonstrasi atau membacakan satu puisi dari kumpulan puisi, yaitu membaca ya. Kegiatan kita membaca puisi, bukan hanya sekedar membaca ya. Selama ini kalian tentu membaca, mengenal puisi, tetapi teknik dan cara membaca yang baik seperti apa? Ya tidak? Ya. Lalu yang kedua, boleh Anda mengatakan saya sudah tahu membaca Pak. Ya, semua orang pasti sudah tahu membaca. Ya, tapi teknik membacanya seperti apa? Ya tidak? Ya. Seringkali saya melihat kalau perlombaan tentu selalu digunakan dengan teknik-teknik yang ada dalam kegiatan membaca atau perlombaan membaca puisi. Benar tidak? Benar. Ya. Jadi
kalian akan konsentrasi, coba lihat, yaitu materi faktual hujan puisi hujan di bulan Juni. Ya, ini contoh. Ya, puisi hujan di bulan Juni ini yaitu adalah contoh supaya kalian bagaimana cara dan teknik membaca puisi. Ya, selain membaca, tentu ada makna dalam puisi hujan di bulan Juni. Apakah kalian membaca? Saya membaca. Jadi Pak Guru akan membaca ya. Ya, contoh puisi hujan di bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Ya, ini contoh puisi hujan di bulan Juni. Ya, jadi ketika kita menyimak puisi ini, ya, baik itu sistematis penulisannya, bahasanya, kata-katanya, ketika kita membaca dengan baik atau pemahaman dengan baik, pasti ya ada unsur-unsur yang menarik bagi kita. Ya, merasa terpanggil. Yaitu merasa terpanggil karena dari segi konteks bahasa atau kalimat. Ya? Ya tidak? Ya. Contoh dari baik ke baik, bahasanya sangat bagus. Ya, kata-katanya romantis. Tentu sebagai anak muda, sebagai kalangan pelajar, ya, bukan hanya sebatas mengenal atau membaca, ya, tetapi ada unsur kemauan dan tertarik. Ya, contoh puisi hujan di bulan Juni. Ya, jadi puisi hujan bulan Juni ini, ya, ada makna, ya, ada makna-makna tertentu dari seorang penyair digambarkan melalui puisi hujan di bulan Juni. Ya, jadi itu contoh puisinya. Dan mari kita melihat bagaimana langkah-langkah teknik membaca. Ya, nah, yang berikut masih di bagian suasananya, ya, hujan di bulan Juni. Kalau puisi hujan di bulan Juni, ya, sebagai seorang penulis ada gambaran tertentu di dalamnya, ya. Gambaran-gambaran baik seorang penulis maupun para pembaca. Misalnya suasana, perasaan orang yang sedang sabar meskipun menendam rasa dan cenderung dengan emosi tenang. Lalu ada muncul tema dalam puisi hujan di bulan Juni. Temanya dalam puisi hujan bulan Juni yaitu cinta yang tersimpan dan tak diungkapkan kepada seseorang, lebih memilih untuk mencintai dalam diam. Ya, lalu ada makna puisi hujan di bulan Juni. Maknanya apa? Yaitu menggambarkan sebuah penantian seseorang yang hanya dengan kekuatan doa, sabar dan ikhlas. Ya, cukup menarik ya? Ya. Ya. Jadi coba lihat materi berikutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendemonstrasikan puisi. Masih ada kaitan tadi adalah mendemonstrasi atau membacakan satu kumpulan air puisi. Ya, bisa lihat kan? Bisa. Kalau bisa lihat, coba perhatikan baik. Jangan sampai salah membaca. Ya, dari ketika nanti ada kegiatan, misalnya perlombaan tingkat kelas, ya, tentu hal-hal yang harus diperhatikan kalian sudah paham, ya. Bagaimana cara teknik untuk membaca puisi atau hal-hal yang muncul dalam penilaian membaca puisi.
Ya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendemonstrasikan puisi, yang pertama adalah rima, ya. Ada rima. Rima artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Ya. Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa. Ya. Karena puisi terikat oleh rima, irama, sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun juga terlalu lambat. Ya. Itu bagian yang pertama ketika kalian akan mendemonstrasikan atau membaca puisi, ya. Lalu langkah yang kedua, artikulasi. Artikulasi seringkali kita melihat, ya, tetapi pengertiannya apa tentang artikulasi? Ketika kalian membaca, oh ternyata ada juga artikulasi dalam membaca puisi, ya. Artikulasinya atau kejelasan suara, ya, kejelasan suara pada saat membaca. Artinya suara kita dalam membaca puisi harus jelas, misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf, ya, huruf-huruf yang terdapat dalam puisi yang dibaca. Siapa yang ini? Bisa. Baik, contoh, ya. A, I, U, E, O, I, AU. Ya, harus jelas pengucapannya. Jangan asal-asal. Lalu yang ketiga tentang ekspresi. Ini dengar tidak tentang ekspresi? Ya, sehingga ya, ekspresi itu bermacam-macam, ya. Bukan hanya ekspresi pada saat membaca puisi. Benar tidak? Benar. Ekspresi pada saat berbicara dengan teman-teman, ya. Ekspresi pada saat menyanyi, ya. Seringkali muncul, ya. Jadi ekspresi mimik yang berkaitan dengan membaca, ya. Jadi artinya ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Ya, ketika puisi yang kita baca adalah puisi sedih, maka harus digunakan dengan ekspresi sedih. Ya, lalu makna ekspresi mimik wajah kita pun harus bisa menggambarkan isi puisi sedih tersebut. Ya, jadi itu yang bagian yang ketiga tentang membaca, ya. Bagaimana langkah-langkah membaca puisi. Sekarang yang keempat. Yang keempat, mengatur pernapasan, ya, yaitu berkaitan dengan pernapasan. Artinya harus diatur, jangan tergesa-gesa, ya, sehingga tidak akan mengganggu ketika membaca puisi, ya. Jadi kadang-kadang orang itu membaca, yaitu faktor yang pertama adalah yaitu pernapasan. Pengatur pernapasan tentunya harus standby pada saat membaca, ya. Bisa tidak? Bisa ya pada saat membaca puisi mengatur pernapasan, ya, bisa, ya. Lalu yang kelima, penampilan, berkaitan dengan penampilan pada saat membaca. Artinya kepribadian atau sikap kita saat di panggung. Usahakan kita harus tenang, tak gelisah, tak gugup, berwibawa, dan meyakinkan tidak demam panggung. Ya, kadang-kadang orang itu kalau membaca pasti ada yang gugup, ya. Mental perlu dipersiapkan, yaitu penampilan, percaya diri, ya. Jangan sampai nanti begitu naik di atas panggung, pada saat membaca tidak ada konsentrasi dengan teks yang digunakan. Jadinya sama seperti dikatakan pada gambar yang kelima, yaitu demam panggung. Ya tidak? Ya. Meyakinkan diri. Lalu yang keenam, berkaitan dengan vokal, suara yang dihasilkan harus benar.
salah satu unsur dalam vokal, ya, yaitu artikulasi, kejelasan pengucapan, ya. Artikulasi dalam mendemonstrasikan puisi sangat perlu, yaitu berkaitan vokal, ya, bunyi vokal, ya, seperti kalian membaca masih ada vokal yang terdapat dalam membaca. Misalnya, ya, a, i, u, e, o, ai, au, dan sebagainya harus jelas terdengar. Ya, demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonan. Misalnya, puisi bulan Juni, ya, puisi, ya. Misalnya kalau menyebut kata d, bukan d, tapi d, ya, u, bukan u, ya. Contoh, harus ada kejelasan. Lalu yang berikut, yang ketujuh adalah intonasi. Intonasi, tekanan, dinamik, dan tekanan tempo. Intonasi ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tekanan dinamik, tekanan pada kata yang dianggap penting, dan tekanan tempo cepat lambat pengucapan suku kata atau kata, ya. Jadi itu bagian-bagian dari teknik membaca puisi. Lalu yang kedelapan, penampilan ketika membaca puisi, ya. Jadi ada kaitan dengan penampilan, ya. Penampilan tentu harus kita gunakan pada saat membaca, ya, bukan pada saat kita jalan atau kemana kalau menggunakan penampilan. Penampilan itu penting, ya, percaya diri, ya, ya, mungkin, ya, harus gunakan penampilan. Ketika membaca puisi di muka umum, si pembaca menjadi sosok utama yang dilihat oleh banyak orang. Oleh karena itu penampilan harus diperhatikan dan disesuaikan dengan jenis acara, ya. Misalnya penampilan berdasi, ya, kalau perempuannya mungkin menggunakan nikah, ya, ya, tidak, Ya. penampilan berkaitan dengan penampilan, tapi dilihat dari segi atau konteks acara, ya. Ya, lalu yang berikut, hafal, ya, bukan lafal. Seringkali terjadi kalian mengucapkan kata hafal dan lafal. Ada perbedaan, ya. Ya. Jadi hafal membawa atau tidak punya teks puisi pada saat membaca puisi, ya. Membaca harus hafal puisi tersebut. Teks hanya sebagai properti dan mengingat kata-kata yang lupa, ya. Hanya sekali melihat teks, selebihnya harus melihat penonton, ya. Jangan membaca terpaku pada teks, selalu terpaku pada teks pada saat dia membaca. Dan itu sebelum membaca, ya, harus diingatkan, ya, kalimat-kalimat mana atau bahasa-bahasa apa yang terdapat dalam teks tersebut yang sangat sulit, tentu harus dihafal terlebih dahulu, ya. Perlu diingatkan, jangan sampai lupa pada saat membaca, ya. Boleh kalian, ya, menggunakan teks, tetapi tidak sepenuhnya pada teks, ya. Ya. Jadi itu tentang pengertian, ya, bagaimana cara Anda pada saat atau kalian saat membaca, ya. Lalu yang berikut, bagian terakhir, lafal. Ya, tadi hafal, sekarang lafal, ya. Ya. Tinggi rendahnya nada harus diperhatikan, jangan sampai
nada datar terus. Ya, datar terus, tidak sesuai dengan konteks yang digunakan. Ya, perlu perhatikan. Ya, mungkin saja besok kalian, mungkin teman kalian nanti perlombaan membaca puisi. Ya, cerpen, berpidato, tentu sudah ada teknik-teknik yang kalian dengar atau belajar pada ini. Ya. Ya. Lalu bagian berikut, ya. Lafal tinggi rendahnya nada harus diperhatikan, jangan sampai nada datar terus dan berkesan monoton. Ya, ada beberapa jenis intonasi sebagai berikut. Yang pertama, tekanan dinarik, penekanan pada kata yang sangat penting. Yang berikut tekanan nada, tekanan tinggi rendahnya. Lalu yang ketiga, suara tinggi memberi efek marah, takjub, keringanan. Lalu yang keempat, suara rendah memberi efek pasrah, sedih, putus asa. Yang berikut tempo, yaitu cepat lambat pengucapan suku kata. Ya, jadi itu teknik-teknik membaca puisi. Ya, bisa paham? Kan? Bisa. Kalau bisa, tentu kalian bukan hanya sebatas mendengar, tapi kalian adalah konsentrasi bagaimana langkah-langkah dan teknik cara membaca puisi. Ya, oke. Sebelum kalian membaca puisi, ya, tentunya harus menonton video berikut ini agar kalian bisa meniru. Ya, bagaimana atau mungkinkah ada punya kemauan menjadi seorang penyair atau seorang pembaca sehingga wajib menonton puisi yang ditayangkan dan kalian bisa meniru. Ya, bisa ya? Bisa. Sekarang kalian akan mendengar. Konsentrasi harus pada puisi. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Karya Sapardi Djoko. Sudah ya? Sudah ya? Masih semangat? Masih. Jadi saya akan minta kepada adik-adik kalian supaya bisa buatkan kelompok, ya. Buatkan kelompok. Atau bagaimana? Ikut deretan? Ya. Deretan. Berarti kelompok 1, 2, dan 3, ya. Jadi kalau sudah paham materinya, kalian juga harus ikut membaca. Ya. Ikut membaca, dan kalian sudah menonton video puisi tadi, tentunya kalian harus meniru seperti ya teman kalian di video tadi, ya. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa saya akan bagikan lembaran KPD-nya supaya kalian bisa membaca dan diskusi sebentar, ya. Mana kelompok 1? Kelompok 1.
satu ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Jadi kalian bukan lagi membaca puisi yang sudah ditampilkan, ya, atau puisi yang sudah dibacakan oleh teman kalian, sama seperti pada video tadi ya. Yang sama seperti Pak Guru yang sudah membaca di awal materi kita ya. Puisinya ada di LKPD. Puisi sajak putih, ya. Tapi kalau masih menggunakan gaya seperti ekspresi intonasi, tentunya kalian sudah menonton atau sudah mendengarkan materi kita ya. Bisa? Bisa. Jadi di situ ada 3 teknik ya. Coba lihat di LKPD ini. Yang pertama adalah sebelum membaca. Yang pertama intonasi. Coba lihat di tabelnya. Ya. Ada intonasi. Yang kedua ada ekspresi. Yang ketiga vokal. Jadi saya minta setiap kelompok memutuskan temannya untuk membaca satu puisi atau puisi sajak putih, ya. Dengan kriteria penilaian yang pertama adalah intonasi, yang kedua ekspresi, yang ketiga vokal. Silakan membaca atau kelompok mana yang terlebih dahulu untuk membaca. Silakan. Kelompok. Ya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan puisi yang berjudul Sajak Putih. Sajak Putih, karya Chairil Anwar. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertundung sutra senja. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok lain. Ya, silakan. Ya. Semua teman-teman. Baik, saya akan membacakan puisi yang berjudul Sajak Putih. Sajak Putih, karya Chairil Anwar. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertunduk sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengelun bergelut senda. Sepi menyanyi, malam dalam mendua tiba. Meriak muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu. Menarik seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu bagiku menengadah, selamat kau darah mengalir dari luka. Antara kita mati, datang tidak membela. Itu saja, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Yang semangat. Yang semangat cara membacanya. Ya, selamat siang. Selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan puisi. Supaya tidak memperpanjangkan waktu, saya langsung membacakannya. Sajak Putih, karya Chairil Anwar. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertuduh sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Meriak muka air kolam jiwa, dan mendalam dadaku merdu lagu, dan menari-nari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama mataku bagiku menengadah, selama akau darah mengalir dari luka. Antara kita masih tidak membela.
Tepuk tangan untuk kelompok. Semuanya sudah membaca ya? Sudah. Membaca. Sekarang kalian berdiskusi. Berdiskusi artinya memberikan penilaian. Bisa kan? Bisa. Bisa ya. Memberikan penilaian. Dari kelompok satu kelompok dua tentunya saling memberikan penilaian bagaimanakah teknik membaca kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Ya, memberikan ya. Apakah ada penilaian bagaimana cara kelompok satu, kelompok dua tadi ekspresi intonasi untuk masing-masing memberikan penilaian. Ya, silakan. Ya. Sudah ya? Sudah. Ada sudah? Sudah. Kelompok mana yang dulu untuk berikan penilaian? Kelompok satu. Ya, silakan kelompok satu bagaimana penilaian kelompok 2 dan 3. Harus kreatif untuk berikan penilaian. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 ingin menilai pembaca puisi dari teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3. Pemberian nilai kami dimulai dari kelompok 3. Teman-teman kelompok 3, pengucapan vokalnya tadi untuk vokal belum terlalu lantang dan jelas, sehingga kami yang mendengar tidak mengerti. Untuk ekspresi tidak sesuai dengan pengungkapan vokal dan masih terpaku pada teks. Untuk intonasi sedikit bagus, tetapi masih ada yang harus diperbaiki. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Luar biasa. Ya. Berikan penilaian kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3. Silakan kelompok kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan penilaian cara membaca puisi dengan judul Sajak Bukti dari teman kelompok 1. Untuk vokalnya itu perlu diperhatikan lagi karena di mana tadi pembaca puisi dari kelompok 1 di mana vokalnya itu belum lantang. Untuk ekspresinya itu sangat kaku sehingga baja dari teman pembaca puisi dari kelompok 1 bajanya itu ditutupi oleh teks. Jadi saran kami semoga teman dari kelompok 1 untuk lain kali dalam membaca puisi tidak terpaku pada teks. Yang ketiga, intonasi. Intonasinya itu perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan puisi yang telah teman bacakan sebelumnya. Sudah. Baik, saya akan menilai baca puisi dari teman kelompok 3. Vokalnya sudah bagus, alangkah baiknya diperhatikan lagi vokalnya. Yang kedua, ekspresi kaku dan baja tidak nampak pada penonton. Yang ketiga, intonasi perlu diperbaiki tidak sesuai dengan puisi. Terima kasih. Sudah ya? Sudah. Ya. Tepuk tangan buat kelompok. Luar biasa. Ya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 untuk memberikan penilaian kepada teman kelompok 1 dan kelompok 2. Yang pertama, untuk kelompok 1, vokalnya untuk kejelasan membaca kurang jelas pada setiap kalimat. Yang kedua, ekspresinya tidak nampak.
Terus yang ketiga, intonasi. Intonasinya sudah sangat baik. Yang kedua untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, vokalnya kurang jelas dan ekspresinya juga tidak ada. Intonasinya sudah sangat baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Masih merasa bersemangat untuk materi ini, ya. Jadi oke, baik, semuanya sudah ya membaca, bahkan sudah berikan penilaian masing-masing kelompok, ya. Jadi sebelum berakhir pelajaran kita, saya minta masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil kerja SKPD-nya. Silakan dikumpul. Silakan kembali ke posisi semula. Baik, ya. Dari awal sampai dengan terakhirnya kegiatan ini tadi, ya, tentunya kalian termotivasi bagaimana, ya, cara membaca yang baik, lalu langkah-langkah yang diperhatikan dalam membaca puisi, ya, maka sampai dengan evaluasi kegiatan yaitu membaca puisi kalian, ya. Pertama adalah bagaimana teknik, ya, membaca puisi, yaitu dengan penilaian ada vokal, ekspresi, dan intonasi, ya. Jadi yang walaupun kalian sudah membaca, tentu saya sebagai guru selalu mengharapkan kepada kalian semua, ya. Jangan ya membatas untuk membaca. Tentu harus membawa terus dan selalu bangkit semangat untuk membaca. Membaca itu penting, ya. Membaca itu penting. Bukan membaca puisi kalian hanya menghafal puisi yang kalian baca. Langkah-langkah menghafal hanya sebatas itu saja, tentunya tidak, ya. Tentu dari hasil membaca apa saja. Artinya kalian supaya bisa menambahkan wawasan kalian, ya. Dengan konteks membaca, kalian dapat menimba ilmu dari orang lain selain dari guru, tentu ada juga dari orang lain. Seperti tadi ada puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, ya. Dalam puisinya tadi sangat bagus dan luar biasa, ya. Bahkan kalau siswa yang merasa ya terpenggal atau merasa hatinya terharu dalam puisi tersebut tadi, pasti dia merasa terpanggil, berarti punya cita-cita, ya. Jadi jangan hanya sebatas membaca, tentu semangat juga sebagai pelajar membaca dan selalu membaca, ya. Harus punya literasi membaca yang kuat, ya. Selain yang mengenal sosok penulis, tentu juga mendapat informasi penting atau jalan cerita dari sebuah puisi atau tulisan orang lain. Oke? Ya, paham ya? Paham. Oke. Akhirnya dengan demikian materi kita siang ini, ya, tentu juga kita selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Selalu bersyukur kepada Tuhan, ya, karena atas berkat bimbingannya sehingga materi kita atau kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik, ya. Akhirnya di tempat ini saya mengakhiri dan ucapkan selamat siang dan jangan lupa belajar dan selalu semangat. Selamat siang.